Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jelisia. Saya dari kelas 4G dengan NPM 2042189. Di sini saya akan menginterview guru hebat. Baiklah, saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menginterview guru hebat. Di sini saya bersama Ibu Risma dari SD Islam Baitul Ala. Langsung saja saya interview ya, Ibu. Apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan itu untuk menggali minat dan bakat pengembangan karakter dari siswa tersebut, kompetensi peserta didik juga, dan tidak melulu berfokus pada suatu materi. Jadi anak itu lebih leluasa untuk mencari kompetensi peserta didik itu tersendiri. Mungkin itu. Oke, next. Bagian pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum merdeka. Pandangan saya setelah menerapkan kurikulum merdeka, menurut saya kurikulum merdeka itu menciptakan ruang terbuka untuk semua siswa sehingga peserta didik itu mampu mendalami konsep dan keterampilannya yang beragam. Oke. Perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Lebih ke pendekatan pembelajarannya ya. Kalau pendekatan pembelajaran dari kurikulum sebelumnya itu lebih spesifik ke materi. Nah, kalau yang pendekatan pembelajaran yang untuk kurikulum merdeka ini lebih luas jangkauannya. Apa yang Anda sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Implementasi kurikulum merdeka itu lebih terfokus dan lebih bermakna untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu bisa eksplor dari mana saja dia mendapatkan ilmu ya, atau materi ajar belajar, tidak melulu dari seorang guru, bisa dari internet dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Deep learning itu mampu mendorong siswa untuk memiliki pendekatan yang lebih mendalam dan analitis untuk tantangan kehidupannya yang dihadapi sekarang atau masa depan. Menurut saya itu. Bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia? Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu relevan kalau menurut saya di masa sekarang, karena anak sekarang kan suka main gadget kan ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu jika diterapkan akan bagus untuk mengurangi dampak dari kecanduan gadget dan malas gerak nih, mager. Biasanya anak-anak sekarang tuh mager olahraga dan lain sebagainya. Apakah Anda terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantuan Guru Belajar Lagi, SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Ya, saya tergabung dalam kelompok belajar. Kalau kami itu setiap guru itu pasti ada kelompok belajarnya di satu sekolah. Terus juga ada namanya Ikatan Guru Olahraga. Kalau kami sebagai guru olahraga, mungkin itu. Oke, selanjutnya, menurut Ibu, berapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru, novel, atau komik, atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting ya, karena kemajuan teknologi itu dapat berubah-ubah setiap waktu. Jadi untuk menambah wawasan kita, jadi kita harus menganalisis dan menyimpulkan analisis kita tersebut. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku atau artikel atau tulisan ilmiah di media digital? Itu menurut saya penting, tapi ada yang sebagian mungkin penting nggak penting lah ya, karena kita menulis buku artikel tentang keilmuan kita. Jadi misalnya kita artikel di sosmed, sekarang tuh banyak tuh guru-guru Gen Z itu menyebarkan konten-konten pendidikan itu di sosmed agar kita bisa lihat lagi dan kita dapat belajar untuk kedepannya. Oh, ini lebih ditekankan ke yang ini, misalnya pembelajarannya atau ke fokus materi ajar, atau kalau kami itu bidang keolahragaannya, seperti itu geraknya. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencapai profesi ini, seperti kayak guru? Untuk profesionalitas guru gitu ya. Kalau menurut saya yang dapat saya bagikan itu, yang pertama kita memahami karakter anak.
kemudian kita memahami cara belajar anak, karena setiap anak itu berbeda cara belajar dan cara dia menangkap suatu pembelajaran itu kan berbeda. Jadi kita harus pelajari dulu dan materi ajar kita harus kuasai dulu. Ya. Oke, selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalankan pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Yang pertama itu yang pasti buku-buku terbaru tentang pendidikan, terus juga buku pedagogik, juga buku-buku yang psikologis anak gitu. Oke, yang interview yang terakhir ya. Keterampilan apa yang Anda guru sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru ideal? Kalau keterampilan itu kan biasanya dua tuh faktor keterampilan itu, ada hard skill dan soft skill. Mungkin itu yang harus dikuasai dulu kan. Kemampuan teknis, yang kedua itu soft skill. Hard skill itu kemampuan teknis, soft skillnya itu untuk kemampuan komunikasi. Jadi kita harus komunikasi dengan anak kan, dari berbagai macam beragam karakter anak. Jadi kita harus bisa menguasai soft skill itu tersebut. Saran insiden kepada mahasiswa untuk calon guru SD? Sabar. Kalau untuk guru SD sabar ya. Iya, sabar. Karena banyak kelakuan-kelakuan yang mungkin ini ya, yang nggak kita pikirin sebelumnya. Masih anak-anak, kita harus sabar. Terus nggak bisa harus marah-marah terus, nggak bisa harus yang soft spoken ya, kalau zaman sekarang tuh soft spoken terus. Jadi harus diimbangi biar anak itu paham dan ngerti apa yang kita jelaskan dengan dia, itu yang bisa diterima dengan dia mungkin. Baiklah, itu saja interview dari guru hebat kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.